Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sudah sarapan belum? Atau sudah mandi belum? Atau sudah melakukan kegiatan positif hari ini? Jika belum, segera kita mandi, sarapan, kegiatan positif, jangan lupa. Jika sudah, mari kita siap-siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Bahasa Indonesia, Kamis, tanggal 3 September 2020. Kita akan mempelajari materi terakhir dari teks laporan hasil percobaan, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Seperti kita ketahui bahwa setiap teks laporan percobaan itu mempunyai struktur dan juga kebahasaan. Ya, ciri-ciri struktur dan kebahasaan. Dan sekarang kita akan ulas kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kalian semua dan untuk bisa nanti menjawab soal-soal mengenai teks laporan hasil percobaan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa panjang kali lebar, mari kita langsung ke materi. Lihat apa saja yang menjadi kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Yang pertama adalah teks laporan hasil percobaan itu mengandung kata bilangan. Kata bilangan itu adalah kata yang menunjukkan jumlah, ya, yang berupa angka. Jadi kata bilangan itu seperti pertama, kedua, ketiga, keempat, atau menggunakan juga angka seperti 500, 100, 1, 2, 3 itu semua adalah kata bilangan dalam bentuk angka maupun kata, ya. Apa fungsi kata bilangan dalam teks laporan hasil percobaan? Fungsinya adalah untuk menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Ya, contohnya gini, ada 500 gram gula pasir misalnya, atau mungkin satu setengah sendok teh larutan apa misalnya, itu menggunakan ukuran dari takaran bahan itu menggunakan kata bilangan, ya, semua menggunakan kata bilangan, ya, baik berupa angka maupun berupa huruf, ya, maupun berupa kata. Nah, itu adalah kata bilangan, ya, menggunakan kata bilangan. Selain itu juga kata bilangan terdapat juga dalam langkah-langkah seperti pertama, kedua, ketiga yang menunjukkan urutan langkah-langkah dalam melakukan percobaan, ya, itu juga ada kata bilangannya. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan perintah, ya. Jadi dalam teks laporan percobaan, terutama di langkah-langkahnya, itu menggunakan kalimat perintah supaya pembaca itu bisa ketika melakukan percobaan itu bisa mengerti apa yang harus dia lakukan. Jadi kalimat perintah ini penting supaya petunjuk-petunjuk yang ada dalam teks laporan percobaan itu di langkah-langkahnya itu jelas, ya. Contohnya misalnya hindari sebaiknya, kemudian campurkan, satukan, aduklah, lilitkan, dan sebagainya. Atau masukkan semuanya, itu mengandung kalimat perintah. Misalnya begini contohnya, masukkan setengah sendok teh larutan ini ke dalam ini misalnya. Atau larutkanlah ini dengan ini misalnya. Atau mungkin aduklah campuran ini dan ini sampai rata misalnya, seperti itu. Jadi itu kalimat perintah, ya. Itu kalian pasti sudah paham sekali kalimat perintah karena Bapak sudah mengajarkannya dari SD, dari SMP, dari kelas 7, kelas 8 sudah Pak ajarkan itu. Jadi Pak tidak akan menjelaskan panjang lebar kalimat perintah. Jadi kalimat perintah ini ada di bagian langkah-langkah dalam teks. Mengandung kata hubung, konjungsi. Ya, ini mungkin Bapak tidak akan banyak akan menjelaskan ini karena kalian sudah kenyang sekali dengan hal seperti ini. Jenis konjungsi semuanya kata hubung itu silakan kalian cek di catatan kalian yang dulu tentang ini. Ini kata hubung ini juga pasti ada dalam kalimat, ya, karena tanpa ini maka kalimat tidak akan bisa dimengerti dengan baik. Contohnya seperti dan, untuk tetapi, untuk perlawanan, konjungsi perlawanan, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lain sebagainya. Itu kata konjungsi atau kata hubung, ya.
Jadi ini mungkin kalian pasti akan sudah Pak jelaskan ini dalam materi sebelumnya di teks-teks. Dan semua teks memang harus punya konjungsi ya. Semua kalimat, semua teks itu punya kata hubung ya. Seperti itu. Merupakan salah satu yang utama ya, atau kebahasaan yang paling mencolok dalam teks laporan hasil percobaan adalah menggunakan kata ilmiah, keilmuan ya, kata khusus istilahnya, khusus di bidang tertentu. Karena tes laporan percobaan itu ada di bidang IPA, jadi kata-kata yang digunakan biasanya menjurus ya, maksudnya menjurus ke bidang IPA ya. Misalnya metamorfosis, misalnya ada fotosintesis, itu kemudian ada sel, kemudian biosfer, bioteknologi, apapun itu, atau di percobaan itu ada larutan Ca, CO2, O2, apapun itu istilah-istilah yang memang berkaitan dengan percobaan yang menjurus ke IPA biasanya. Itu kata-kata khusus di bidang IPA. Jadi, jika kalian ingin melakukan percobaan, kalian harus ngerti dulu ya, mengerti tentang kata-kata ini, artinya apa gitu. Kalau kalian tidak mengerti arti kata-kata ilmiah ini, ya percuma kan kalian mengadakan percobaan. Makanya kalau itu kalian harus buka-buka buku-buku istilah-istilah maupun pelajaran-pelajaran IPA itu dibuka-buka dulu, apa arti dari ini dan ini ya, supaya tidak nanti kalian melakukan percobaan nggak ngerti, nanti kata-katanya itu agak sulit juga gitu, nggak tahu kata lugol, nggak tahu kata uh, karbon dioksida, oksigen, nggak tahu, hidrogen apalagi, nggak tahu, itu kan agak sedikit bahaya ya kalau dalam percobaan. Ini kata ilmiah ya. Baik, nanti setelah kalian simak materi ini, maka Pak akan kasih kalian tugas. Nanti kalian harus kerjakan tugas itu dengan baik dan pertanyaan. Semoga kalian bisa melalui tes ini dengan tugas ini dengan baik, dan minggu depan kita akan lanjut materi kita ke bab 2 yaitu pidato persuasif ya. Sekian dari Bapak. Terima kasih, selamat pagi, semangat untuk kita semua. Jaya, jaya, jaya.